Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 31 Mei 2024. Kita kembali bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Hari ini hari terakhir bulan kedua dari triwulan 2 ya. Yang kita bahas hari ini secara medley ada 3, yaitu TRIS, PTSN, dan WH ya. TRIS itu Trisula International, PTSN itu Satnusa Persada, dan WH adalah WH Transportasi Indonesia. Pembahasan kita seperti biasa adalah analisa ini sebagai bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara mereka masing-masing ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai bahan studi. Kemudian pembahasan kita berdasarkan fundamental, analisis, dan khususnya value investing. Oke, yang pertama kita akan membahas TRIS dulu ya. Sebelum kita bahas, jika pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Oke, sekarang yang pertama, PT Trisula International Tbk ini adalah perusahaan induk yang mengkhususkan diri dalam pembuatan tekstil dan garmen, penyediaan seragam perusahaan, dan pengelolaan merek pakaian ya. Jadi lebih ke garmen ini ya. Trisula International, Tris ini lebih ke garmen ya. Penyediaan seragam dan pengelolaan merek pakaian populer. Baik, yang kita lihat sekarang yang pertama ini dari segi nilai bukunya ya. Dari segi nilai bukunya bahwa perusahaan ini dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Berarti perusahaan ini sudah kita tidak menganggapnya sebagai perusahaan yang akan bertumbuh, tapi perusahaannya sudah dalam kategori kita adalah kategori wajar, bertumbuhnya wajar ya. Tidak mungkin dalam artian bukan pertumbuhan yang eksponensial, cuma dia bertumbuhnya wajar. Memang pertumbuhannya seperti inilah ya. Jadi nilai bukunya 154, harga sekarang 169, atau 10% lebih mahal daripada nilai bukunya. Jadi pertumbuhannya wajar saja ya. Kemudian dari segi valuasinya ya, dari segi mahal atau murahnya, maksimal beli 110, harga sekarang 169. Nah, di sini valuasinya ini mahal ya. 54% lebih mahal daripada harga yang mestinya kita beli. Jadi kalau kita beli ini nombok separuh ya. Misalnya harga barang 100.000, berarti kita belinya 150.000 lah. Oke, oleh karena itu kita simpulkan bahwa dari segi book value, perusahaan ini bertumbuhnya sudah bertumbuh wajar, tidak eksponensial lagi. Namun dari segi valuasi saat ini bahwa harganya sudah mahal ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari segi dividen. Ternyata perusahaan ini membagi dividen ya besar ya, 50% ya, hampir ya separuh lebih itu dibagikan ke investor. Berarti perusahaan ini pedulilah dengan investor ya, dengan DPR yang besar. Namun di balik dividennya yang besar, DPR-nya yang besar, ternyata DPR-nya dividen yield-nya masih kecil ya, di bawah 5%. Kenapa? Karena ini berarti kemungkinan besar EPS-nya dibanding book value ini besar, tetapi harga sekarang yang sudah di atas ya, sehingga dividen yield-nya menjadi kecil. Oleh karena itu simpulan kita bahwa DPR-nya besar, tetapi dividen yield-nya ya, return kita dalam berinvestasi ini kecil. Baik, itu dari segi valuasi dan
dividend yield yang menjadi concern kita di sini. Berikutnya, perusahaan ini ada kelebihan 70 miliar dalam usaha mereka ya. Dan itu setara dengan 22 rupiah. Jadi free cash flow-nya ini 14%, ya kita kategorikan udah besar kalau 14%. Namun hutangnya di sini memang sudah memang di bawah 100 tapi 52%. Hutang berbunganya termasuk kategori aman tetapi sudah mulai terasa kelihatan ya. Nah, di sini juga mendekati di 100 ya. Oleh karena itu kita kategorikannya aman tetapi sebenarnya perlu awas ya. Aman tapi perlu awas ya, seperti itu. Cash ratio-nya besar, aset lancarnya besar ya. Karena itu kenapa mereka bisa membagikan di PR yang besar ya. Tapi tadi bahwa harganya yang sudah tinggi ya, otomatis berpengaruh terhadap DPR-nya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke saham, kepemilikan saham. Ini aman, kenapa? Karena masyarakat hanya 13% dan yang ditradingkan pun hanya 17%. Ini berarti pengendali memang tidak trading, mereka tidak sampai saat ini ya tidak ada niat untuk menjual saham mereka hanya fokus pada pengembangan perusahaan berarti ya. Jadi di sini yang mungkin dilaksanakan oleh perusahaan ini sebaiknya adalah harganya ini ibaratnya begini saja yang sebagusnya ya, mungkin keuntungannya meningkat tetapi harganya bertahanlah dulu ya supaya hasilnya dividennya lebih bagus ya. Itu yang mungkin bisa kita terima, yang bisa kita harapkan seperti itu. Harganya bertahan dulu ya, tetapi perusahaannya meningkat ya, kemampuan hasil atau keuntungan perusahaannya meningkat ya, seperti itu untuk bisa akhirnya menjadi klub seperti ini. Oleh karena itu saya simpulkan ini dua yang ditunggu ya, dua berarti yang ditunggu karena dividen dan dividen dan valuasinya yang kita harapkan bisa klop ya, karena keduanya akan bisa membaik bila tadi harganya bertahan tetapi keuntungan meningkat dulu ya. Oke, lanjut pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah PTSN atau Sat Nusa Persada ya. Sat Nusa Persada. Oke. Sebelum kita lanjut, saya sudah membuat playlist atau daftar pembahasan saham di triwulan 1 2024 itu sudah ada di playlist, saya letakkan di deskripsi. Jika ingin mencari saham-saham yang sudah saya bahas silahkan cek di sana. Oke, kita lanjut pembahasan kedua. PTSN atau Sat Nusa Persada ini ya, atau Sat Nusa ya, ini perusahaannya bergerak di bidang manufaktur elektronik berteknologi tinggi ya. Jadi manufaktur elektronik berteknologi tinggi ini berarti perusahaan teknologi ya. Biasanya perusahaan teknologi ini padat modal ya, modalnya besar biasanya. Melalui 3 anak usaha yaitu PT SM Engineering, SNI International, dan Tata Sarana Nusa Persada. Oke, kita bahas ke pembahasannya. Dari segi nilai bukunya ya, perusahaan ini masih dihargai murah oleh investor 216 dari 331 ya. Berarti ada ruang bagi perusahaan untuk investor untuk membuat harganya mengejar nilai bukunya ya. Jadi ini tugas investor ya supaya bisa naik sampai ke sesuai book value. Ada 35% ya. 35% ini
diskonnya. Dari segi valuasi juga ya, ini juga termasuk di bawah ya, maksimal 300 sekarang 216, 28%. Ini termasuk valuasi murah ya. Jadi dari segi valuasi ya, keadaan perusahaan ini harganya ini sudah termasuk murah. Tinggal kita confirm ya dengan dividen apakah ini sesuai ya. Apakah ada kesesuaian antara dividen dan valuasi tadi. Nah, sekarang kita lihat dividen DPR-nya ini hanya 20% ya. DPR-nya hanya 20%. Ini berpengaruh juga akhirnya dengan dividen yield-nya yang hanya 2,7%. Nah, dari segi DPR ini tidak mendukung murahnya valuasi ya. Untuk data seperti ini, maka saya selalu berpedoman bahwa valuasi yang murah dan DPR yang kecil ini tentu ada hal yang tidak sinkron dan mesti kita harus cermati ya. Baik, kita lanjut. Dan kita tentu belum boleh untuk istilahnya begini, kita harus menunggu gitu ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi free cash flow-nya. Ternyata setelah 1 triwulan itu ada kelebihan dananya 192 miliar setara 36% rupiah atau 10% dari book value-nya. Ini termasuk besar. Oke. Free cash flow-nya ini 10 atau hampir 11%. Ini sangat bagus ya. Kemudian kita lanjut lagi, hutangnya 23% masih aman, totalnya juga aman sehingga current ratio-nya itu 307. Nah, dari data ini ya, tiga data ini dari segi ketahanan perusahaan mestinya bisa memberikan DPR yang lebih besar ya. Mestinya bisa memberikan DPR yang lebih besar kalau 40% misal. Nah, dengan 40% itu sudah bisa ya. Dari data yang kita dapatkan ini bahwa dengan current ratio yang 3 kali lipat ya, mungkin saja perusahaan membagikan dividen yang tadi mungkin anggap saja sampai 40% ya, maka hasilnya nanti sekitar 5%. Nah, itu sudah cukup. Nah, oleh karena itu kita tentu menunggu seperti biasa perusahaan bisa meningkatkan DPR-nya lah sehingga dividen yield-nya juga meningkat. Lanjut dari segi kepemilikan, ini masyarakat di bawah 5% yang trading ini aman, dan saham yang beredar di KSEI pun, di Bursa Efek pun hanya kecil. Jadi ini sangat bagus. Ya. Seperti biasa, simpulannya apa? Simpulannya bahwa perusahaan ini sangat baik ya. Dari segi valuasi, ketahanan perusahaan dan kepemilikan ini baik. Hanya saja mungkin sekali lagi kita menunggu ya dividen membaik. Menunggu perusahaan memberikan kabar baik ya, bahwa dividennya berubah menjadi tadi 40% lah ya. Maka hasilnya tentu kita akan bisa memikirkan untuk masuk ke perusahaan ini. Tapi ini opini ya. Tiap orang bisa berbeda. Bisa aja yang ini misal ini lagi sebagus-bagusnya 27. Nanti kalau dia naik misalnya akan naik tinggi. Nah, itu terserah pemikiran Anda, tetapi saya mempunyai pemahaman bahwa seperti itu tadi. Kita menunggu dividennya meningkat 5% ke atas ya. Itu pemahaman kita. Oke. Kita bandingkan lagi dengan yang tadi antara TRIS dengan PTSN ini ya. Mana yang lebih kalau antara TRIS ini kita menunggu hanya di bidang dividen. Kalau TRIS ini
Dua yang kita tunggu, dividen dan valuasi. Baik, kita akan membahas yang ketiga, WH Transportasi Indonesia. Oke. WH Transportasi Indonesia, dari namanya saja sudah jelas dia bergerak di bidang usaha jasa angkutan penumpang, angkutan umum, penyewaan mobil dan perjalanan wisata ya. Termasuk mereka juga menjual tiket dan voucher hotel nih. Oke, sekali lagi bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like dan share. Oke, selanjutnya WH. Oke. Yang pertama dari segi nilai buku perusahaan. Ini diskonnya 34%, ini sangat besar ya. Oke, sehingga harga sekarang di bawah dari nilai buku ya. Sehingga ini tentu saja untuk bisa menyesuaikan dengan nilai buku ini yang sebaiknya adalah harganya yang naik ya. Kenapa? Karena nilai bukunya kan sudah tinggi. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti malah nilai bukunya yang turun, malah perusahaannya yang melemah ya. Jadi ini perusahaannya masih harganya masih di bawah, perlu mengejar nilai bukunya. Yang kedua, dari segi valuasi murah atau mahal, harga sekarang ini maksimal 210, sekarang baru 105, ini diskonnya 50%, malah jauh lebih murah daripada book value ya. Sehingga ini simpulannya valuasinya sangat murah ya, sangat murah. Nah, sekarang kita harus confirm dengan dividen. Sayangnya dividennya mereka tidak membagikan dividen atau belum membagikan dividen dalam waktu terakhir ya. Nah, otomatis sekali lagi bahwa valuasi yang murah ini ternyata tidak dikonfirmasi dengan dividen. Berarti murahnya ini kemungkinan besar adalah murah dari turunnya harga mungkin ya. Atau murahnya juga karena harganya tidak naik ya. Karena tidak ada dividen ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari segi cash flow, free cash flow 27 miliar ini free cash flow-nya setara 19%, 19 rupiah, dan ini hampir 12%, berarti aman ya. Jadi kemungkinan besar perusahaan tidak perlu mencari hutangan ya untuk operasional mereka. Hutang kecil tetapi liabilitasnya udah di atas 50%, tapi masih dalam kategori bisa saja istilahnya bisa saja dipertimbangkan. Current ratio-nya di bawah 200, tentu tidak apa-apa, juga bagus ya. Nah, dari data ini kita simpulkan dulu cash-nya dari segi ketahanan perusahaannya sebenarnya aman saja, tetapi current ratio-nya ya ini mungkin tidak terlalu besar-besar aman. Oleh karena itu kenapa mereka tidak membagikan dividen ya, mungkin arahnya ke situ tadi ya. Ada tapi tidak tersedia banyak, tapi mestinya harus juga ada lah. Kalau 30% misal itu 6% ya. Nah, kalau 30% saja mereka membagikan, maka kriteria kita terpenuhi ya. Berarti mungkin yang pertama kita harus menunggu apakah di sini WH ini mau membagikan dividen ke investor ya. Nah, tadi minimal 30% saja sudah cukup ya, kalau menurut saya pribadi. Terakhir, saham di masyarakat 30% aman, sementara semua sahamnya ini berbentuk kita semua saja ya, berbentuk digital, bisa ditradingkan. Nah, dari semua data ini saya kembali menyatakan bahwa perusahaan ini sama dengan TRIS ya, sama dengan PTSN ya. Tetapi PTSN ini kelebihannya bahwa perusahaan
betul-betul berfokus pada pengembangan perusahaan, tidak trading. Tetapi bedanya dengan WH ini, mereka ini semua sahamnya ada di Kasei ya. Itu perbedaannya 3 perusahaan ini ya. Baik, kesimpulan saya untuk WH adalah sama, menunggu baik ya. Karena di sini permasalahan kita rata-rata ketiganya ini adalah mereka tidak membagikan dividen, walaupun perusahaannya ini ada keuntungan ya. Nah, permasalahannya kalau nih yang rata-rata, kalau perusahaan yang tidak membagikan dividen itu ya, atau membagikan dividen agak kecil, biasanya adalah para manajer investasi yang besar itu kurang tertarik untuk membeli sahamnya, karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan langsung dari mereka menunggu, karena mereka akan membeli untuk jangka lama. Kalau membeli tanpa ada dividen yang besar, tentu saja akan sulit bagi mereka untuk menyeimbangkan keuangan tadi ya. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.